sebenarnya dalam Islam ini kan kayak marak ya, perempuan sama laki-laki udahlah samain aja gitu, setara, nggak usah deh kayaknya laki-laki di atas, perempuan itu di bawah, harus nurut segala macam. Sebenarnya Islam memandang ini seperti apa, gender dalam Islam itu? Sebagai seorang muslim harusnya berpikir kita harus sama dulu nih persepsinya, bahwa setara yang dimaksud Allah itu adalah kedudukannya di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ngobrol Pintar bareng Fitri. Nah, untuk ngabuburit kali ini Fitri mau sharing sama kawan-kawan di rumah, sohib-sohibah di rumah, mau bahas tentang perempuan, Islam dan pendidikan. Kenapa ambil tema ini? Karena memang semakin kesini semakin maraknya teknologi, perempuan itu semakin jadi jadi tontonan lah gitu. Kayaknya jadi daya tarik banget gitu perempuan. Kayaknya udah nggak ada rasa malu lagi gitu, udah seperti nggak ada harganya gitu. Perempuan, bahasa kasarnya seperti itu ya. Nah, kali ini Fitri udah menghadirkan perempuan muda, ibu rumah tangga muda ya. Usianya ini di bawah Fitri kalau mau tahu, tapi ilmu keislamannya ini jauh di atas Fitri, luar biasa, Masya Allah. Puji bagi Allah ya yang menutupi aib. Iya, jujur li, saya bahas semua di rumah. Fitri juga banyak belajar Islam ini dari Ita ini ya. Langsung aja, selamat sore Kak Ita. Hai, selamat sore. Ya, terima kasih udah datang, mau ngabuburit bareng kita nih ya, sohib-sohibah di rumah. Iya, alhamdulillah juga, makasih Kak ya udah diundang. Aku Iya. senang banget nih diundang ke sini karena ini menjadi kesempatan aku gitu untuk sharing ya, sharing. gitu. Ya karena selama ini kan sharingnya cuma sama Fitri aja. Sekarang dihadirkan di konten ini, di channel ini untuk sharing juga sama sohib-sohibah di rumah. Nah, ini adalah Kak Ita Rosita. Nah, Kak Ita Rosita ini punya nama pena nih. Katanya Gadis Dandelion. Apa sih sebenarnya Gadis Dandelion? Bisa sharing kali sama sohib-sohibah di rumah semua. Oh ya, sebelumnya ini juga pernah nulis buku ya. Apa sih, antologi ya? Iya, itu. Iya. Kalau mau kepoin sosmednya beliau ini, itu isinya tulisan-tulisan semua tentang Islami segala macam. Ini luar biasa sih emang. Usianya boleh muda, tapi kemauan belajarnya, ilmunya ini bisa lebih dari aku yang di atas dia sih sebenarnya. Aku ulang lagi ya, itu sebenarnya Allah yang menutupi aib aku. Ya, Masya Allah, luar biasa. Iya. Kita balik lagi nih ke nama pena. Apa sebenarnya? Sebenarnya nama pena itu dibuat ya karena awalnya aku senang nulis gitu kan, tapi aku sendiri nggak mau awalnya ya. Awalnya orang lain tuh tahu gitu kalau itu tulisan aku gitu. Dari situ kayak aku nyari filosofi tentang dandelion, apa sih dandelion gitu kan, sebuah bunga yang memang dia rapuh gitu kan. Oh, ini kayaknya ideal deh sama kondisi aku gitu. Jadilah aku bikin nama pena itu gitu. Jadi pas nulis antologi pertama pun ya itu pakai nama pena itu. Apa tadi, bunga yang rapuh? Berarti saat dandelion itu kan bunga ya. Oh, bunga. Dia kayak ada di sawah gitu, kayak kalau kena angin suka bertebaran kan. Jadi kena angin dikit aja langsung rapuh langsung. Tapi dia setelah rapuh itu cepet lagi numbuhnya gitu. Berarti kamu begitu ya, iya, cepet hempas, cepet kuat lagi gitu iya. ya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Berarti ini pas banget dong ya sama tema kita sekarang nih, perempuan, Islam dan pendidikan. Mau tanya nih, sebenarnya perempuan dalam mata Islam itu seperti apa ya? Oke. Mata Islam. Pertama aku mau bilang dulu ya, kalau aku pun sebenarnya masih belajar gitu Ya. Tapi kan nggak ada salahnya kita untuk sharing ya. Betul. Jadi memang hari ini kan banyak paham-paham yang menganggap kalau Islam itu mengekang perempuan. Yes. Terus kayak diskriminasi banget terhadap perempuan. Ribet Banyak katanya. menganggap ya segala aturan Islam itu menindas perempuan gitu. Banyak paham-paham di luar sana yang berpikiran seperti itu gitu. Terus kalau kita mengingat bagaimana gitu ya di tanah Arab sebelum adanya Islam, sejarah Arab sebelum adanya Islam, pada saat itu perempuan dianggap kelas 2, terus nggak boleh berpendidikan, terus hanya dijadikan penguasa hawa nafsu, pokoknya nggak dimanusiakan gitu. Untuk dimanusiakan pun nggak dimanusiakan gitu kan, apalagi sebagai perempuan itu sendiri gitu. Sampai pernah ada masa di mana
mereka memiliki anak perempuan itu malu banget. Jadi memiliki anak perempuan itu adalah Aib. sesuatu yang aib gitu ya. Sampai kan dibully tuh kalau misalkan punya anak perempuan gitu kan. Akhirnya karena nggak kuat dibully gitu kan, mereka marah, malu, dan saking marah, saking malunya muka mereka itu menghitam gitu kan, merah menghitam. Ya ketika anak perempuan itu lahir, ya langsung mereka kubur hidup-hidup gitu, Ya. tanpa ada berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Saking apa ya, dulu itu memiliki anak perempuan itu hanya apa ya, aib dan tidak berguna gitu. Soalnya itu sebenarnya udah ada di tahun 1922 kalau nggak salah ya, udah kesana gitu, dimana mereka itu negara sosialis komunis gitu, yang benar-benar sama gitu terhadap perempuan itu perlakuannya ya sama kayak menjadikan perempuan itu kelas 2 gitu. Bahkan ada, aku lupa ya, entah kerajaan mana gitu kan, entah kekaisaran mana, bahkan wanita konglomeratnya pun nggak boleh berpendidikan gitu. Gitu sih, itu maksudnya kayak sekelas konglomerat, perempuan konglomerat aja nggak boleh, apalagi yang mungkin iya perempuan atau rakyat biasa gitu. Nah, beda dengan Islam gitu, dimana ketika Islam datang, perempuan itu hak-haknya yang tadinya dibatasi kini sekarang sudah boleh gitu, dihargai gitu. Perempuan boleh berpendapat, perempuan boleh melakukan aktivitas yang memang seharusnya mereka lakukan. Pekerjaan rumah tangga yang dianggap biasa itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa di mata Islam gitu kan. Dan pada saat itu ada cerita gitu, aku lupa ya ini Ibunda Aisyah atau siapa gitu kan, beliau kan ceritanya tiap buang hajat gitu kan, tiap buang air kecil atau apa itu ke kamar mandinya jauh ya, bukan kamar mandi sih, tapi kayak gitu, itu kan jauh, terus tuh sering diganggu kan sama laki-laki. Kalau zaman sekarang tuh yang kayak cewek gitu kan, gitu suka diganggu gitu ya. Itu kan ganggu banget ya, sampai akhirnya mereka ngadu gitu kan sama Rasul kalau nggak salah ya. Lalu Allah turunkan kan ayat perintah tentang berjilbab gitu. Nah dari situ ya ternyata ya. Dari itu mulai apa ya perempuan sangat dihargai gitu. Dan perintah berjilbab itu bukan sekedar untuk menutup, membungkus, tapi untuk dihargai gitu, bahwa iya itu tuh identitas mereka gitu kan, jilbab itu identitas muslimah gitu ya, mereka harus dihargai gitu. Sesuatu identitas yang seperti ini tuh mudah dikenali gitu. Ketika orang melihat kita memakai kerudung, memakai apa ya, gamis atau atribut muslimah lainnya, mereka akan mudah mengenali, itu muslimah gitu kan, itu pada saat itu. Dan dimana apa ya, Islam sangat memuliakan perempuan gitu. Kedudukan Islam dan laki-laki pun tidak ada yang beda gitu, mereka setara di mata Allah gitu. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan gitu kan. Lalu juga Islam maksudnya perempuan gitu kan, dalam Islam memiliki 3 peran, yaitu sebagai madrasah utama, sebagai ibu pencetak generasi unggul, dan sebagai ibu maskanah tempat pulang tenang gitu. Selain itu juga yang apa ya, yang Islam berikan gitu ya kepada perempuan, Islam tuh mempunyai surah dalam Al-Quran gitu. Itu kan sesuatu yang istimewa banget. Saking istimewanya tentang perempuan ini, hak-hak perempuan ini Allah abadikan gitu. Allah abadikan dalam Al-Quran gitu, supaya kita bisa apa ya, ini loh Allah udah kasih apa ya namanya, udah kasih jalan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terpenuhi, bagaimana perempuan itu keluar rumah, baik diatur lah ya di publik gitu, untuk apa ya namanya, agar merasa mereka tuh nggak dibatasi atau mereka nggak merasa terkekang oleh aturan Islam. Berarti kembali lagi ke Quran lah Pak ya. Nah terus apa pendapat Ita nih ya, kalau perempuan pakai jilbab semakin syar'i, semakin terlihat seperti tidak tahu apa-apa. Maaf bahasa kasarnya bodoh, maaf. Ada yang jadi kayaknya kesannya nggak ini ya gitu. Jadi fokusnya hanya ke penampilan gitu ya. Yes, jadi semakin tertutup wanita semakin dia terlihat jadi kosong malah katanya gitu. Apa pendapat kita? Kayak iya sih, memang ada beberapa yang kadang mikir muslimah tuh kalau makin apa ya jilbabnya lebar, kayak makin pemikirannya kolot, nggak mau berbaur atau apa ya, hal-hal kayak gitu, terbatas banget katanya gitu. Padahal sebenarnya enggak seperti itu gitu kan. Karena ini kan identitas, kita harus memahami dulu gitu ya, baju dan pemikiran itu memang satu kesatuan yang nggak dipisahkan gitu.
baju muslimah ini adalah identitasnya gitu, sedangkan Islam adalah landasan berpikirnya, landasan bagaimana dia menjalankan kehidupan. Ketika dia mau belajar berislam dengan baik, dia nggak akan mempunyai pemikiran yang kolot, dia nggak akan terlihat seperti orang fanatik atau nggak mau bergaul sama orang biasa, nggak akan seperti itu. Karena tadi dia ketika belajar dia akan menemukan bahwa Islam itu tuh nggak cuma ngatur ibadah ritual loh. Islam itu ngatur seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana caranya bersosial, bagaimana kita saat kita berada di lingkungan luar gitu, bagaimana saat di rumah gitu. Jadi anggapan-anggapan seperti itu sebenarnya bisa dipatahkan asalkan kita mau belajar gitu, mau belajar Islam, lalu kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari gitu. Berarti ini jadi PR para pendakwah ya? Iya. Maksudnya kalau misalnya ngomongin pendakwah sebenarnya muslim mah emang wajib berdakwah gitu ya. Iya. Tapi kan dakwah bukan berarti harus di atas mimbar terus gitu ya. Mungkin dengan cara mencontohkan langsung seperti ini juga ya. Iya, tentu. Terus tadi kan ada singgung masalah gender kesetaraan gitu ya. Sebenarnya dalam Islam ini kan kayak marak ya, perempuan sama laki-laki udahlah samain aja gitu. Setara, nggak usah deh kayaknya laki-laki di atas, perempuan itu di bawah harus nurut segala macam. Sebenarnya Islam memandang ini seperti apa? Gender dalam Islam itu juga hari ini banyak banget paham di luar Islam kan ya, yang memang merasuki pemikiran umat Islam terutama muslimah gitu. Kayak banyak pemikiran muslimah yang rusak gitu akibat pemikiran ini, bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, bahwa kita tuh nggak ada bedanya sama laki-laki gitu. Tapi pemahamannya ini bukan bukan karena kita sebagai seorang muslim, tapi hanya karena seorang manusia gitu, laki-laki dan perempuan. Padahal sebagai seorang muslim harusnya berpikir kita harus sama dulu nih persepsinya, bahwa setara yang dimaksud Allah itu adalah kedudukannya di mata Allah gitu ya. Gitu kayak yang tadi aku sampaikan gitu, bahwa kedudukannya sama di mata Allah, yang membedakan adalah keimanan, ketakwaan gitu sih. Jadi setara di sini adalah itu gitu ya, ketakwaannya bukan ini ya. Iya, kalau untuk seorang muslim ya, karena dalam surah Al-Imran kalau nggak salah ayat 195 pun kayak Allah nggak akan menyanyiakan orang yang berbuat amal gitu, entah itu laki-laki ataupun perempuan gitu kan gitu. Begitupun dalam hal ilmu, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu gitu, dan itu nggak khusus gitu, itu mau laki-laki sama perempuan pun sama gitu, punya kesempatan untuk diangkat derajatnya gitu. Kalau paham-paham yang di luar itu kan memang lingkupnya hanya duniawi gitu loh, kayak pekerjaan, terus ranah-ranah pendidikan ya. Memang benar gitu, memang benar orang-orang menyuarakan laki-laki juga sama, harus perempuan laki-laki sama, bisa S2 bisa S3 gitu kan. Banyak ya yang kayak ngapain sih perempuan itu tinggi-tinggi. Dari situ sebenarnya awal munculnya itu pemahaman-pemahaman kayak mungkin ngapain sih perempuan harus berpendidikan tinggi, ujung-ujungnya di dapur gitu kan. Kan itu bukan pemahaman dari Islam gitu kan. Karena pemahaman dari Islam itu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ketika kita mempunyai pemikiran Islam, maksudnya kita paham bahwa tadi ya, Islam nggak mengatur ibadah ritual, tapi hal-hal seperti ini pun gitu ya memang ada landasannya untuk landasan berpikirnya gitu. Jadi itu maksudnya ketika kita paham bahwa menuntut ilmu itu wajib gitu kan, ya sudah perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu hanya masalah fisiologis atau misalkan kayak fisik kan memang beda gitu. Itu sudah nggak setara. Terus beban-beban mengangkat beban juga kan ada beda gitu. Mungkin laki-laki lebih kuat, perempuan lebih, dan itu bukan untuk menyaingi atau membeda-bedakan, tapi seharusnya melengkapi bukan ketidaksempurnaan sih, karena kan Allah udah menurunkan menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ya hanya untuk melengkapi kita, dimana melengkapi itu ya maknanya adalah bermuaranya gitu ya untuk ibadah, ya nggak sih? Kayak mungkin kayak misalnya suami aku bisa nih S3, sedangkan aku misalnya lulusan SMA, ya aku nggak harus minder gitu, karena justru dari situ kita bisa kolaborasi dalam dakwah gitu kan, dalam pernikahan gitu, dimana makna pernikahan kan juga sama ya. Iya, maksudnya menciptakan kebaikan, menciptakan pahala gitu, yang akhirnya sama bermuara kepada
Allah gitu, Iya. ridha Allah. Lagian kan tadi katanya gini, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya ke dapur. Padahal gini ya, kalau mau bahasa pintar bercandaannya, guyonnya, ya lo kalau misalkan mau makan masakan enak ya harus sama profesional dulu. Ujung-ujungnya juga ke dapur, ujung-ujungnya juga ke kasur. Ya dapur dan kasur yang seperti apa dulu yang ingin kamu ciptakan, Iya. kan gitu ya. Kalau misalkan ya ingin semakin berkualitas kan berarti ya kitanya harus ini Iya. juga gitu. Dan kayaknya masih ada banyak juga nih yang berpendapat gini, berpendidikan itu harus harus prof, harus gitu ya. Padahal namanya belajar seperti kita sendiri nih ya, kan maksudnya Enggak juga iya, sih. tidak ini ya maksudnya. Tapi ilmunya luar biasa, pengetahuannya luar biasa gitu. Malah Fitri yang ini Ya, itu tuh Allah nutupin aib banget loh Kak. ya, Masya Allah. Dan belajar itu kan sebenarnya tidak harus di bangku sekolah ya. Iya. Maksudnya jangan mentang-mentang aduh gue mah nggak sarjana nih, ya udahlah terlanjur nggak tahu apa-apa gitu, malah nggak belajar gitu ya. Malah semakin kita udah nggak sekolah harus semakin banyak belajar gitu ya. Iya, jadi memang di standar masyarakat Ya, gitu ya, standar banyak yang masyarakat. membatasi diri kayak ya udahlah gue mah lulusan SMA nggak harus belajar lagi, gue mah nggak harus. Padahal seharusnya ketika kita berpikir kita ini seorang muslim, ketika kita memposisikan diri sebagai seorang muslim, hal itu nggak akan menjadi batasan, karena tadi ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita gitu kan. Dan batasannya itu bukan saat pendidikan tinggi selesai, tapi saat maut menjemput diri. Iya, Karena betul. iya, nggak cuma memahami lingkungan yang memang butuh ilmu, tapi ibadah pun kan mencakup lingkungan tadi ya, itu ibadah pun butuh ilmu. Iya, betul ya. Iya. Islam saking mengurus seluruh aspek kehidupannya, dari bangun tidur sampai tidur lagi aja kan diatur ya. Kalau orang yang belum tahu Islam, ribet banget ya kayaknya, banyak aturan. Iya. Padahal lebih nggak enak lagi kalau hidup tanpa aturan, kayaknya Bener bebas. banget. Gimana tuh menurut Kak Ita? Kalau masih ada yang bilang kayak Islam ribet banget. Justru Islam itu menurut aku ya, Islam itu membebaskan kita dari penghambaan terhadap manusia. Karena ketika misalkan standar hari ini sukses gitu ya, sukses hari ini kan kayak materi, jabatan, kekuasaan. Tapi Islam enggak. Islam cuma ngelihat amal gitu, amal kita aja. Kalau nggak salah tuh ada sebuah hadis yang bilang Allah tuh nggak ngelihat harta atau rupa kamu, tapi Allah tuh cuma ngelihat amal kamu, itu aja udah. Jadi sebenarnya ya landasan berpikir kita tentang kehidupan ini, tentang bagaimana menjalankan kehidupan, bagaimana standar sukses itu tercipta di pikiran kita gitu. Itulah. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kodrat wanita nih. Kayaknya masih banyak yang belum paham gitu loh. Kalau kodrat wanita itu kan sebenarnya hanya setahu Fitri ya, tolong diperbaiki, melahirkan, Iya, haid gitu kan, yang menyusui. Secara fisiologis ya. Oh iya, Ya, sebenarnya secara dalam fungsi. Islam kodrat wanita itu adalah, soalnya ada yang bilang gini juga, perempuan itu lemah, cepat nangis. Ya memang kodratnya seperti itu. Nah sebenarnya kodrat wanita itu dalam Islam apa sih kayak? Sejujurnya aku masih minim juga ya soal ini. Ya tadi ya secara fisiologis ya, melahirkan, menyusui gitu kan. Tapi secara perannya dalam Islam itu disebut kodrat atau apa aku kurang tahu. Tapi dalam Islam itu perannya ada 3 madrasah utama yang tadi aku sebutkan, pencetak generasi unggul sama maskanah tempat pulang atau ummu warabatul bait gitu kan. Dimana hal ini benar-benar butuh ilmu. Kita kayak ngedidik anak aja nih, kayak ngedidik anak itu kan butuh ilmu ya. Ngedidik anak tuh nggak cuma sekedar A B C D gitu kan, tapi tentang akhlak, tentang mana yang benar, mana yang baik. Apalagi kita sebagai seorang muslim gitu kan, standarnya itu halal haram. Itu yang menjadi titik kritis kita, kenapa harus belajar gitu, kenapa harus punya ilmu gitu. Dan tentang perempuan itu lemah, capek, ketika seorang muslim berpikir bagaimana Islam memandang itu, dia nggak akan mudah menjudge, kamu tuh lemah ya sebagai perempuan. Nggak akan, justru dia tahu, misalnya dia sebagai lelaki nih, dia tahu, oh iya perempuan itu memang fitrahnya seperti itu, jadi aku harus seperti ini gitu. Iya, fitrah ya, benar-benar. Iya, jadi saling melengkapi, karena dari saling melengkapi itu ya pahala akan tercipta gitu ya. Iya, terus kayaknya harus ada yang diubah juga nih mindset para mama gitu ya. Karena mikirnya gini, kalau udah punya anak, ya udah ngurus anak. Karena kalau bahasanya ngurus kan, anak kucing juga diurus. Iya. Maksudnya kan kalau misalkan cuma ngurus, ngasih makan, ngasih minum, itu kan diurus. Beda lagi dengan didik gitu ya.
Dan itu banyak yang lupa loh sama itu. Iya. Jadi taunya melahirkan diurus anaknya tapi nggak dididik. Iya. Dan karena memang karena udah apa ya, tersistem gitu ya pemikirannya, udah kayak ya udah, karena dari dulunya seperti itu kita pun ikut-ikutan seperti itu gitu. Akalnya padahal Allah kan udah ngasih akal nih, padahal Allah juga dalam Quran tuh udah bilang gitu kan, hai orang-orang yang berpikir gitu kan. Allah kan sering ya kayak gitu bilang kita, minta kita untuk berpikir tentang kehidupan, termasuk tentang ngurus anak tadi ya. Jadi sebagai ibu tuh apa ya, sebagai muslimah jadi ngurus anak itu nggak sekedar ngurus anak gitu kan. Terus pendidikan itu nggak dibatasi cuma kayak sekolah gitu kan. Justru apa ya, dasarnya itu dari kita, dari keluarga gitu, fondasinya gitu kan. Dimana ketika kita apa ya, menjadi muslimah yang baik gitu kan, kita akan memahami muslimah yang baik dan mau belajar Islam, kita akan memahami, oh ini tuh aku nggak cuma sekedar ngurus anak, nanti di akhirat aku akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ini apakah yang banyak lupa, apakah anak ini akan menjadi pejuang apa ya, Islam yang nantinya akan membebaskan Roma gitu kan, ataukah anak ini malah menjadi penghalang gitu, menjadi penghalang Islam untuk kembali jaya gitu kan, seperti dulu gitu. Itu sih yang menjadi apa ya, karena ya sekarang memang miris ya di tengah kehidupan yang jauh dari Islam gitu kan. Orang-orang berpikirnya nggak memposisikan diri sebagai muslim, tapi sebagai udah orang aja gitu. Jadi mendidik pun mereka merasa bahwa tugasnya mengurus gitu ya, mengurus kayak menyiapkan baju kayak gitu-gitu, dan tugasnya hanya menyekolahkan saja gitu. Di luar menyerahkan itu ya, semuanya ke guru gitu ya. Sampai kan ada ya yang kasus nyalahin guru ya, gitu. betul. Padahal sebenarnya itu kadang kebodohan menzalimi orang lain. Kita bodoh gitu kan, kita merasa anak ini memang harus tugasnya guru gitu kan. Padahal sebenarnya kita loh dari rumah yang harus apa yang paling pertama, semua dari rumah berarti ya. Iya, jangan sampai kebodohan kita menzalimi orang lain dan menzalimi diri kita sendiri. Oke, balik lagi ke perempuan ya. Sebenarnya malu dalam Islam nih. Perempuan sekarang nih kayaknya ditutup. Tapi ya seperti itu gitu. Ya ini juga ini sih buat Fitri juga gitu ya. Pembelajaran juga buat kita. Ya, pandangan kita nih tentang perempuan sekarang dan tugas para pendakwah semua untuk perempuan nih, kayaknya soalnya yang dilihat tuh kayaknya perempuan itu apa ya, semakin kesini semakin mengerikan aja sih kelihatannya gitu ya, kayaknya nggak punya malu. Iya sih berjilbab tapi kayaknya gini gitu. Memang godaan apa ya, kehidupan hari ini yang memang jauh banget dari Islam itu besar ya godaannya ya, dimana memang kita harus punya lingkungan yang benar-benar saling menguatkan gitu kan. Apalagi apakah kalau ada yang bilang gini, kamu harus bisa jadi perempuan yang tertutup katanya gitu. Karena semakin tertutupnya perempuan, semakin terlihat mutiara indahnya, semakin sulit didapatkan gitu. Nanti didapatnya ini bakal sama laki-laki yang luar biasa. Sebenarnya bagaimana sih ini dalam Islam perempuan yang tertutup katanya? Tertutup di sini maksudnya gimana? Nggak bisa apa-apa? Ya, apakah mungkin orang hanya mengartikan dari pakaian gitu, dimana memang pakaian kan tadi ya sudah kewajiban dan itu tuh identitas kita sebagai muslimah gitu, dan bukan tertutup pemikirannya, bukan tertutup tentang tertutup, dia tuh nggak harus belajar karena dia tuh mau jadi orang tertutup aja, nggak gitu. Itu Islam sendiri kan nggak membatasi perempuan untuk menuntut ilmu, untuk berekspresi. Bagaimana dalam Islam perempuan berekspresi? Ya boleh-boleh saja, seperti karena, ini kita kan boleh ya. Iya betul. Boleh. Karena semakin canggihnya teknologi, berekspresi itu kan dimaknainnya kayak di depan kamera, perempuan juga bisa di depan kamera begitu segala macam. Ya sebenarnya setahu aku ya, karena aku juga masih minim ilmu, ya boleh gitu asalkan kita tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar hukum syara. Ya apa contohnya gitu kan, kita tidak berbaur dengan laki-laki dan perempuan yang memang mereka belum menikah gitu kan, terus atau enggak kita enggak berkhalwat gitu, enggak berduaan dengan laki, kita menutup aurat gitu kan. Ya itu asalkan kita enggak melanggar syariat Islam, itu aja sih boleh, selama itu tadi ya enggak melanggar, tidak melanggar syariat ya. Iya, tetap diatur lah ya, namanya juga ya memang hidup mah memang tidak boleh sebebas itu gitu ya. Jadi memang ketika kita mau berbuat sebagai seorang muslim harus berpikir dulu apakah ini boleh dalam Islam, apakah ini tidak boleh, apakah ini halal,
apakah ini haram gitu ya, setahu aku. Iya, betul sekali. Nah, setahu Fitri nih, kita ini kan menikah muda. Ya, start. Nah, tips buat sohib-sohibah di rumah nih ya, sebelum kita akhiri semuanya, asik. Tips menjadi wanita idaman pria saleh. Silakan singkat. Sebenarnya aku bingung ya jawabnya ya, tapi menurut aku yang pertama itu temukan tujuan hidup, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana setelah kehidupan ini berakhir. Dari situ akan memotivasi kita untuk belajar, karena memaknai itu kan butuh belajar ya. Nah, setelah paham, kita akan mulai belajar taat hukum syara, taat syariat Islam. Dan ketika kita taat itu, ketika kita memang sudah belajar Islam gitu kan, di situ kan kita mulai belajar istiqomah, mempunyai lingkungan teman-teman yang memang mendukung dan produktif. Di situ orang atau si laki-laki soleh ini akan melihat, oh ini kayaknya bisa deh membersamai aku untuk kerjasama dalam ibadah terlama gitu. Bukan landasannya tuh bukan cuma cinta kayak gitu, tapi keimanan gitu sih menurut aku. Apakah Ita dengan suami ini benar-benar menemukan cinta setelah menikah? Karena menurut Fitri ya jarang sekali loh cinta setelah menikah. Mungkin gak sih kayak sebelum menikahnya nggak cinta dulu gitu? Gimana ya Kak? Terus baru cintanya setelah menikah gitu? Aku sendiri sering ya ngobrol ini sama suami, tapi aku sendiri bingung gitu mendeskripsikannya bagaimana. Aku tuh suka bilang gini ya, setelah menikah tuh cintanya, tapi ini tuh aku nggak bisa dijelasin, karena kita saling bantu aja tuh kayak udah termasuk cinta. Kita diskusi ringan, ngobrol ringan, mikirin tentang gimana nih kita berbuat kebaikan gitu kan, project apa nih, walaupun hal-hal kecil sih ya, itu kayak udah cinta gitu maksudnya. Gimana ya, nggak bisa dijelasin sih Kak. Jadi bukan hanya tentang perasaan. Cuma bedanya kalau mungkin kan sebenarnya kan nggak ada jalur menikah ya selain ta'aruf. Ya kalau pacaran itu kan bukan berasal dari Islam sebetulnya. Iya sebetulnya. Tapi memang karena kehidupan hari ini yang memang jauh dari Islam, orang-orang nggak paham, bahkan asing ya sama ta'aruf itu gitu kan. Jadinya masih gitu kan. Bahkan ketika ada ta'aruf yang gagal gitu, mereka halah yang ta'aruf aja gagal gitu, yang pacaran bisa bertahan lama. Itu sebenarnya pemikiran pemikiran pendek gitu. Dan ya ada sih cinta-cinta kayak mungkin yang tadinya nggak pernah berpegangan tangan gitu kan, terus setelah menikah ini ya rasanya dipegang. Pokoknya yang haram gitu. yang jadi halal dah. Yang haram jadi halal. Iya. Mungkin kita bisa doain kakakmu ini ya. Semoga Allah mudahkan jodohnya. Amin. Allah sahabat semua di ini Allah didoakan rezekinya, Allah kasih laki-laki yang soleh, amin. Mau belajar bareng, mau menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Amin. Nah, pesan untuk perempuan muslimah di seluruh dunia dari seorang Kak Ita. Sebenarnya aku nggak punya pesan yang terlalu ini banget sih, tapi ayo belajar jadi muslimah yang baik, karena peran kita ini ditunggu oleh masyarakat, negara, peradaban, karena kita memiliki peran yang benar-benar strategis dalam peradaban, dimana ketika peran kita ini maksimal, kita ini maksimal menjadi muslimah yang baik, maka peradaban baik itu juga akan muncul, peradaban Islam akan kembali jaya. Amin ya Allah, amin. Oke, terima kasih Kak Ita, ini pembahasan yang luar biasa. Mungkin kalau mau dijabarkan lagi ini sangat luas ya. Iya, ilmu Allah itu luas banget. Betul sekali. Itu tuh kayak cuma sedikit aja tuh banyak. Iya. Ya benar ya. Ini karena ya kita juga semuanya keterbatasan durasi. Iya. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bahas luas juga ini sangat luar biasa ya Kak Ita ya. Fitri ucapin terima kasih buat Kak Ita udah mau ngabuburit bareng sohib-sohibah. Makasih juga udah diundang. Ini kita nama channelnya Ngopi, tapi nggak disini Ngopi ya, karena Ngopi di sini nggak bakal bakarin puasa kita, karena Ngopi di sini adalah ngobrol pintar. Terima kasih Kak Ita. Semoga nanti kapan-kapan bisa datang lagi lah. Amin ya Allah. Membahas tentang anak muda, pacaran setelah menikah mungkin ya. Ya bisa jadi nanti kita. Nanti bisa diajak juga suaminya mungkin ke sini ya. Dia kayaknya orangnya nggak ini kamera. Maksudnya dia nggak suka ngomong gitu. Ya di belakang kamera aja ya. Terima kasih Kak Ita sekali lagi untuk sahabat-sahabat di rumah. Semoga pembahasan kami ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan di rumah. Selamat datang di konten selamat sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.